Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Mistinem. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Jaran Goyang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah tidak terhitung banyaknya korban yang termakan godaan Ridwan. Beberapa dari korbannya tidak jarang juga berakhir mengenaskan. Kalau bukan di tangan Ridwan, pasti berakhir dengan bunuh diri. Kasus yang tidak sembarang orang mengerti dan percayai, bahkan aku sendiri. Sampai akhirnya aku menjadi salah satu korban semenjak dia melancarkan aksi dengan mulus. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Aku belum mengenal banyak dunia luar. Bahkan kehidupanku hanya berputar pada sekolah dan rumah, tidak lebih daripada itu. Namun aku tidak jarang mendengar bahkan melihat tentang segala kenakalan anak-anak seusiaku. Biasanya di sekolah, aku yang merasa tabu dengan hubungan lelaki dan perempuan, tapi teman-temanku justru akrab dengan hal itu. Sekalipun itu guru. Terbesit di pikiranku mengapa seseorang bisa seberani itu melakukan perkara yang tidak seharusnya dilakukan anak-anak seusiaku. Bukan sekedar genggaman tangan yang umum aku lihat di sekolah, tapi sampai dengan bercumbu secara bebas tanpa sedikit pun rasa malu. Namun sikap mereka yang demikian makin lama makin berlebihan. Terkadang mereka jadi bermarah ketika ditegur, bahkan berani melakukan lebih daripada yang biasanya mereka lakukan. Aneh pikirku, pemandangan semacam ini mengancam kewarasanku, hingga suatu ketika aku mulai menyadari ada yang tidak beres dengan semua itu. "Kamu kenapa tidak masuk sekolah hari ini?" tanya ibu sembari menyiapkan beberapa makanan di atas meja. Wanita itu mendekat, membelai rambut, kemudian menempelkan punggung tangannya ke dahiku. Aku melengos, mencoba menghindar. "Nggak apa-apa kok bu, lagi nggak enak badan aja." Ibu duduk di hadapanku memberikan tatapan curiga, lalu sebentar-sebentar menghela nafas berat. Ibu terdiam sejenak memperhatikanku yang mencoba terlihat sakit di hadapannya. "Benar, tidak ada apa-apa di sekolah?" tanya ibu sekali lagi. Mendengar kata sekolah membuatku sontak terkejut. Nggak ada apa-apa beneran bu," ucapku terbata-bata. Ibu masih menatap penuh rasa curiga. Tidak lama setelahnya pandangan ibu beralih pada celoteh orang-orang yang melintas di luar. Tampak perawakan mereka yang menembus jendela. Ibu menggeleng segera. "Jangan kayak mereka nak." Aku menelan ludah. Mataku membulat, mengikuti kemana arah tatapan itu. Ternyata mereka adalah kawan kelasku yang sengaja bolos. "Itu Ridwan sama Salma, mau kemana mereka?" gumamku pelan. Ibu mendekatkan telinga. Dia mendengar gumamanku segera. "Jangan kayak mereka," tegas ibu kembali. "Ibu itu khawatir sama kamu. Ibu dengar-dengar teman-teman sekolahmu pada aneh-aneh. Emang benar?" Aku berusaha mengelak. Enggak bu, anak-anak gimana? Buktinya ini Dina baik-baik saja." Terdengar helaan nafas ibu. Tampaknya dia khawatir, apalagi setelah melihat secara langsung tingkah Ridwan dan Salma yang baru saja berlalu. "Itu kan kamu, tapi ibu cuma takut kamu ikut-ikutan mereka. Kamu lihat sendiri tadi, si Salma. Dia tadinya anak baik-baik, penurut, tapi setelah sama Ridwan, kelakuannya kayak begitu," ujar ibu panjang lebar. Udah bu, Dina tidak bakal jadi kayak mereka," yakinku sekali lagi. Tapi kok ibu merasa aneh? Keresahanku memuncak. Sebenarnya bukan hanya ibu yang merasa aneh, tapi aku juga merasa demikian. Sikap teman-temanku yang bertambah hari bertambah berani, sampai-sampai sudah ada beberapa juga yang cuti dari sekolah karena penyakit mental. Mereka yang menjadi korban adalah seseorang yang pernah bersama Ridwan. Akan tetapi aku berusaha berpikiran positif. Barangkali memang ada hal lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi.
Tetapi segalanya tidak ada yang kebetulan, termasuk korban-korban yang berakhir mengalami penyakit mental. Keesokan hari aku memberanikan diri untuk berangkat. Setibanya di sekolah, entah perkara apa yang membuat perasaanku jadi buruk. Pagi-pagi yang biasanya aku melihat Dian duduk sambil membaca novel, kali ini dia tidak tampak ada di kursinya. "Dian, mana Keri?" Lantas aku bertanya pada salah satu temanku bernama Fikri. Fikri menatap penuh ketakutan, tatapannya lalu berpindah ke belakang kelas. Di sana banyak tumpukan kursi, di sela-selanya ada ruang kosong yang biasanya digunakan untuk beradu mesra selagi di kelas. Firasat buruk itu semakin memuncak, ditambah ketika Fikri mengarahkan telunjuknya ke sana. "Dian di sana sama Ridwan," kata Fikri. Aku buru-buru melempar tas lalu menemui Dian di belakang. Tidak dapat aku sangka, Dian, orang yang kupikir tidak akan tergoda dengan Ridwan, justru tertangkap basah di antara tumpukan kursi belakang. Dian terperajat, begitu pula dengan Ridwan. Namun tatapan mata Dian bukan sepenuhnya dia yang aku kenal. Sikapnya pagi itu juga berubah, jauh berbeda dari biasanya. Tiba-tiba tanpa aba-aba, Dian mendorong tubuhku dengan kasar. "Dian, kamu ngapain di situ?" tanyaku memastikan. Tapi tidak ada jawaban darinya. Tatapan mata Dian berubah sengit. Dia menggandeng tangan Ridwan tanpa malu. "Ayo pergi, daripada diganggu sama anak ini," tukasnya segera. Mereka lantas pergi dari hadapanku, sementara Ridwan dengan wajah bangganya tersenyum kepadaku. Sepanjang hari pikiranku terus-menerus berkutat pada Dian. "Tidak biasanya Dian kayak begitu," gumamku sebelum Dian akhirnya datang. Dia dari arah pintu berjalan terhuyung-huyung merangkul Ridwan. Lagi-lagi lelaki itu yang berulah. Amarah serta kecewa sekaligus menjadi perkara aku benci padanya. Bahkan ketika dia berhasil mengambil Dian, perasaan buruk serta pernyataan ibu yang merasakan ada yang aneh kepada teman-temanku terbukti benar. Aku tidak banyak bertanya saat Dian datang. Pribadinya memang berubah, jauh berubah begitu cepat setelah bersama Ridwan. "Dian, kok kamu mau sih sama Ridwan? Bukannya kamu tahu sendiri kalau Ridwan itu jahat? Dia tiap hari ganti cewek," tegasku padanya. Dian seolah tidak mendengarkan ucapanku. Dia justru memandang ke arah Ridwan. Aku segera memalingkan wajahnya dengan terpaksa. "Ngaku kamu, diapain sama Ridwan?" "Kenapa sih, Din? Kamu iri aku bisa sama Ridwan?" Terkejut bukan main aku mendengar pertanyaan tersebut keluar dari mulut Dian. "Kamu tahu sendiri loh. Kamu tahu dia kayak apa. Asal kamu tahu, kemarin dia aja jalan sama Salma." Dian membuang muka, tidak mengindahkan peringatanku padanya. "Bawel ah, lagian kamu ndak tahu si Ridwan itu kayak apa. Kalau kamu tahu, nanti juga suka." Setelah percakapan itu, aku tidak lagi berbicara dengan Dian. Sampai bel pulang berbunyi, seisi kelas mulai berhamburan keluar, termasuk Dian dan Ridwan. Tanpa kedekatan mereka yang semakin mencolok, batinku berkata buruk. Apalagi baru aku sadari bahwa Salma tidak masuk sekolah hari ini. Segala pikiran yang berkecamuk aku bawa pulang. Bahkan setelah tiba di rumah, aku tidak henti-hentinya memikirkan sikap Dian. Di tengah lamunan yang semakin dalam, ibu datang dengan secangkir teh panas yang dibawanya. "Tadi Salma ndak masuk ya?" tanya ibu tiba-tiba. "Iya," jawabku singkat. Ibu beralih berjalan menuju dapur setelah meletakkan secangkir teh panas di atas meja. "Salma tadi ngamuk-ngamuk," kata ibunya. Aku terhenyak. Teh yang baru saja aku minum tersembur keluar. "Yang benar, Bu, ngamuk-ngamuk kenapa?" Ibu menoleh kaget sambil mengangkat kedua bahu. "Iya benar, kasihan anak itu. Padahal kemarin kelihatannya baik-baik saja, tapi ibu ndak tahu dia ngamuk-ngamuk kenapa." Aku diam sejenak berpikir keras tentang apa yang terjadi dengan Salma. Apa Salma sama kayak korban-korban lainnya? Gumamku sebentar, lantas pikiranku berkutat, mencari sangkut paut dari keanehan sikap teman-teman, juga yang sudah menjadi korban. Aku dengar-dengar, sikap mereka mendadak aneh. Dari kesaksian yang lain, mereka berawal seperti itu karena Ridwan. Apa jangan-jangan? Ibu mendekat lagi memberikan sepiring pisang goreng yang baru masak, kemudian mendudukan diri di sampingku. Ibu tidak banyak bicara, dia memperhatikan kegelisahanku dengan teliti. Perasaan ibu tidak enak. Kenapa ya? Aku menoleh pada ibu. Itu paling karena ibu khawatir aja, kataku menenangkan. Enggak, ibu yakin ini ada sesuatu. Temanmu yang katanya pada bersikap aneh sampai tidak masuk sekolah itu, mereka jadi begitu karena bergaul sama Ridwan kan? Tanya ibu panjang lebar.
Jantungku lantas berdegup kencang. Tidak henti-henti aku memikirkan nasib Dian, apalagi kecurigaan ibu itu sebenarnya bisa menjadi benar. Sama dengan apa yang aku pikirkan. "Salma, kondisinya gimana, Bu?" Aku mengalihkan pembicaraan, berusaha mencari tahu kondisi Salma. Ibu menggeleng sambil mengangkat kedua bahu. "Ngeri. Ibu ceritain aja, takut. Katanya Salma sampai ngamuk-ngamuk keluar, dia manggil-manggil Ridwan." Ibu berhenti sebentar. "Itu sebabnya ibu takut. Ibu takut kalau ternyata itu ada sangkut pautnya sama Ridwan." "Kalau benar, apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" Tanyaku ragu-ragu disertai ketakutan. Ibu kembali menggeleng. "Ibu tidak mau suuzon. Mungkin saja semua kebetulan. Tapi yang perlu kamu ingat, keluarga Ridwan itu bukan orang biasa." Lantas ibu beranjak. Dia melihat ke arah jendela yang sudah tertutup horden. Di luar udara terasa berhembus kencang. Ditambah lagi dengan gemuruh yang bersaut-sautan. "Hati-hati, Nak." Percakapan terakhir bersama ibu membuatku selalu teringat dengan Dian. Korban-korban yang lain juga nasibnya sama kayak Salma. Aku bergumam seorang diri. Di tengah gemuruh disertai hujan badai yang mulai turun. Apa jangan-jangan Dian bakal jadi korban selanjutnya? Pertanyaan tersebut menutup hari itu, hingga terjawab di keesokan hari. Keesokan hari aku tidak mendapati Dian ada di kelas. Bahkan ketika aku bertanya ke beberapa temanku, tidak ada yang tahu. Pesan yang aku kirim kepada Dian juga tidak mendapat balasan. Bersamaan dengan hal itu, Ridwan masuk dengan bangganya, membawa perempuan kelas sebelah bernama Nina. Melihatnya membuatku sontak terkejut. Amarahku memuncak. Jika benar Ridwan yang membuat Salma dan korban-korban yang lalu jadi bersikap aneh sampai kondisinya memburuk, maka mungkin apa yang dikhawatirkan ibu benar, dan mungkin saja ada kemungkinan terjadi sesuatu setelahnya kepada Dian. Lantas Ridwan berlalu di hadapanku tanpa rasa bersalah. "Dian sakit," katanya datar. Aku memaki Ridwan habis-habisan. Sudah terhitung 5 orang yang menjadi korbannya selama setahun, dan semua tampak mulus. Seakan bukan perbuatan atau sangkut paut dengannya. Namun aku juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Ridwan sebab tidak ada bukti yang pasti. Yang aku tahu kesaksian dari Salma hari itu, kondisinya memprihatinkan. Dalam sehari dia dibuat menjadi seperti orang yang gangguan jiwa. Setiap waktu-waktu tertentu, dia mengamuk serta memanggil-manggil nama Ridwan tanpa alasan yang jelas. "Kondisi Salma makin aneh sejak dekat sama Ridwan," kata ibunya sambil menangis sesegukan. "Nggak seperti biasanya. Seminggu lalu tiba-tiba Salma bawa laki-laki, ternyata Ridwan. Jujur ibu nggak tahu banyak tentang anak itu, termasuk siapa keluarganya. Tapi saat itu ibu lihat Salma sudah jatuh cinta. Bahkan setiap malam dia selalu mengigau, memanggil nama Ridwan," bebernya kemudian. Aku terkesiap mendengar pengakuan dari ibu Salma. "Ibu tidak merasa aneh dengan kondisi Salma?" Ibu Salma mengerutkan dahi. "Aneh?" Dia seperti tengah mengingat sesuatu, sampai dia baru mengatakan yang sebenarnya. "Salma, dia sudah diurus sama Kiai kemarin, dan tunggu di sini dulu, Nak." Dia beranjak kemudian terbirit-birit masuk ke dalam kamar Salma untuk mengambil sesuatu. Selagi Salma tidur, ibu Salma mengambil benda yang digenggam oleh Salma. Kemudian dia kembali memperlihatkan sesuatu yang diambilnya. "Ini Din, gelang ini yang diberikan oleh Ridwan seminggu lalu. Kata Kiai mungkin benda ini bisa jadi penyebab kenapa Salma jadi kayak begitu." Mataku membulat memandangi benda tersebut. Gelang berbahan ilalang yang dianyam dengan beberapa manik dari biji tumbuhan liar, nyaris seperti jimat. "Bu, tapi ibu tidak curiga barangkali Ridwan pakai guna-guna?" Entah mengapa pikiranku tertuju pada hal-hal semacam itu. Meskipun aku tidak tahu pasti bagaimana keluarga Ridwan yang ibu bilang bukan orang biasa. Ibu Salma menatap lekat ke arahku, kemudian menggenggam kedua tanganku erat-erat. Tatapannya berangsur nanar. Dia berkaca-kaca. "Kamu benar, Ridwan memang pakai guna-guna. Ibu juga menyangka begitu, tapi tidak ada yang percaya termasuk ayah Salma." "Lalu kata Kiai kemarin gimana, Bu?" "Kiai?" Dia terdiam sejenak, lalu memutar bola mata ke segala ruangan. "Ini bukan cuma berkaitan sama satu orang, tapi Kiai bilang berkaitan sama seluruh keluarga Ridwan," jawab ibu Salma. "Seluruh keluarga Ridwan, Bu?" Tanyaku terkesiap. Ibu Salma lantas mengangguk pasrah. "Ibu udah tidak tahu cara mengatasi Salma. Ibu bingung harus kemana. Orang pintar mana lagi yang harus ibu temui.
Kiai kemarin dia tidak sepenuhnya bisa bantu Salma. Batinku beradu dengan ketakutan yang semakin menjalar. Berarti, seolah mengerti apa yang segera aku ucapkan selanjutnya, Ibu Salma segera menimpali. Orang sakti, iya, keluarga Ridwan orang sakti. Mereka bukan berasal dari sini, Din. Mereka dari suku sakti juga asal Banyuwangi. Yang benar, Bu. Ibu Salma mengangguk. Benar, makanya sulit. Ibu bingung harus kemana lagi cari orang pintar buat ngobatin Salma. Keresahan itu tidak dapat usai secepatnya. Mengetahui bahwa keluarga Ridwan bukanlah orang biasa. Juga kondisi Salma yang ternyata sama dengan korban-korban lainnya, membuatku yakin bahwa Ridwan memang orang yang berbahaya. Dan kini yang menjadi korban selanjutnya adalah Dian. Sudah berminggu-minggu lamanya Dian tidak kunjung terlihat di sekolah. Begitu juga dengan Salma. Dalam sebulan kemudian berita duka bergilir terdengar melalui teman-teman sekolahku. Guru-guru turut mengumumkan 3 korban yang meninggal dunia, diduga karena sakit. Tapi aku tidak langsung mempercayai hal tersebut. Pasalnya ketiga korban itu adalah orang yang pernah bersama Ridwan juga. Kekhawatiranku kembali. Kali ini aku menguatkan diri menemui Dian. Aku yakin betul, dia tidak masuk bukan tanpa alasan yang disertai oleh wali kelasku, melainkan punya alasan lain terkait hubungan sesaatnya dengan Ridwan. Ketika aku berkunjung ke rumah Dian, rumah tersebut sepi dan gelap. Halaman rumahnya penuh dengan tumpukan daun kering yang tidak terurus atau sengaja tidak diurus. Mataku segera membidik ke arah dalam melalui sela-sela jendela rumahnya. Benar-benar sepi, tidak ada siapapun di dalam sana. Tok tok tok. Permisi, Dian. Sepi, tidak ada jawaban. Sekali lagi mataku membidik ke arah dalam rumah melalui jendela, tapi benar saja rumah tersebut seperti rumah tidak dihuni. Tok tok tok. Dian, ini Dina. Bagiku sekali lagi. Aku kebingungan ketika itu. Aku tidak dapat menemukan pertanda apakah rumah tersebut masih menjadi rumah keluarga Dian atau bukan. Tetapi baru hendak beranjak dari sana, aku dapati seorang wanita di samping rumah Dian tengah menyapu halaman. Tatapannya menyorot padaku dengan tatapan heran. Lantas aku mendekat ke arahnya. Semakin dekat langkahku, semakin dia berjalan mundur perlahan. Sampai aku tiba di hadapannya, dia menghela nafas panjang. Wajahnya yang sedari tadi tegang, berangsur normal. Saya kira siapa, Neng? Ujarnya getir. Aku tersenyum polos. Saya mau nanya, pemilik rumah itu kemana ya? Tanyanya sambil menunjuk ke arah rumah Dian. Sorot mata wanita itu mengikuti, lantas dia mengerutkan dahi. Nah, tadi saya kira Neng ini Neng Dian. Saya temannya, saya kesini cuma mau cari Dian. Sambil menoleh ke arah rumah Dian, aku memastikan. Kok rumahnya kayak kosong? Wanita di hadapanku lantas bergumam. Tatapannya tertuju pada rumah Dian cukup lama, sambil menodongkan sapu ke arah sana. Mereka baru pergi seminggu lalu, keluar pulau. Aku terkesiap mendengarnya. Pergi keluar pulau, Bu? Dia mengangguk. Iya, katanya Neng Dian sakit parah. Tiap hari ngamuk-ngamuk sampai kedengaran ke rumah saya. Beber wanita tersebut. Oh ya, kalau saya tidak salah dengar, katanya Neng Dian kena santet. Kasian, malah masih muda lagi. Maksudnya gimana, Bu? Santet apa? Dia mengerutkan dahi sebentar-sebentar menggigit bibir, tanpa kecemasan tergambar pada raut wajahnya. Iya, tapi kalau saya tidak salah dengar loh ya, itu pun saya dengar waktu ada kiai yang datang obatin. Jelasnya kemudian. Aku terdiam cukup lama, pikiranku mulai berkecamuk, apalagi setelah mendengar bahwa Dian terkena santet. Sementara kecurigaanku pada Ridwan semakin mereka. Entah mengapa aku yakin betul bahwa Ridwan yang melakukan hal setega itu kepada Dian. Lantas keadaan Salma dan korban lainnya mungkin saja sama seperti Dian. Kalau boleh tahu, Dian pergi ke pulau mana, Bu? Wanita itu menggeleng sambil mengangkat kedua bahu. Nggak tahu, saya juga cuma tahu sampai situ. Ya sudah, saya permisi dulu, Nak. Dia beranjak seraya bergidik ngeri. Dia pergi menjinjing rok, mengusap tengkuk lalu masuk buru-buru ke dalam rumah. Setelah kunjunganku ke rumah Dian tidak mendapat jawaban, pesanku tidak dibalas olehnya, aku pun berhenti untuk berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ridwan. Termasuk keadaan Salma. Ketika aku terakhir ke sana, dia tidak kunjung sembuh juga. 2 tahun berlalu, aku sudah meninggalkan lingkungan sekolah menengah atas.
dan pindah ke kota lain untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Setelah lepas serta mencoba berdamai dengan hal-hal yang pernah terjadi pada seseorang terdekatku, aku akhirnya memberanikan diri lagi untuk mencari tahu keberadaan Dian. Di kota Malang, tempatku tinggal sekarang, aku menyempatkan diri berkunjung ke Banyuwangi, mencari beberapa informasi yang memungkinkan untuk mendapat jalan membongkar kelakuan Ridwan. Berbekal beberapa informasi yang aku tahu dari Ibu Salma tentang keluarga Ridwan, akhirnya aku berangkat ke Banyuwangi seorang diri. Selama sekitar seminggu aku berencana tinggal di sana, mencari suku asal Ridwan. Di warung makan ketika aku baru saja tiba di persinggahan sementara di Banyuwangi, aku tidak jarang mendengar beberapa obrolan yang tampaknya wajar di sana. Daerah yang cukup terpencil di pedesaan yang jauh dari kota masih terhimpit hutan-hutan. Masyarakat di sana masih kental dengan hal mistis di sekitar mereka. "Gimana? Dukun yang kemarin manjur kan?" tanya pemilik warung kepada salah satu pembeli di sampingku. Pembeli tersebut mengangguk dengan sumringah. "Manjur beneran loh. Nggak ada seminggu cewek itu kepincut." "Percaya sama aku, dukun itu keluarganya emang sakti. Semua sakti," saut pemilik warung. "Bentar lagi bakal aku nikahi cewek itu." Lantas pembeli tersebut tertawa kencang. Beberapa kali setelah mereka sering menyebut-nyebut keluarga dukun sakti yang dikatakan oleh pemilik warung, tidak jarang juga mereka memuji-muji kesaktian seluruh keluarga dukun tersebut. Sontak pikiranku berkutat pada pesan dari Ibu Salma ketika itu, bahwa keluarga Ridwan bukanlah keluarga biasa, bukan dari kalangan orang biasa, tapi dari suku yang sakti akan ketiga ilmu sihir di Banyuwangi. Setelah warung sepi, sementara aku sengaja bergeming di sana hingga sore hari. Aku memberanikan diri bertanya pada pemilik warung, namun ketika aku hendak bertanya, yang membuatku lebih terkejut lagi, manakala banyak sesaji yang diletakkan di dalam warung. Bahkan jimat-jimat seperti raja ditempel di sekeliling dinding. "Maaf Bu, saya lagi cari rumah seseorang, katanya dia dukun sakti di sini." Pemilik warung tersebut tidak menggubris, malah memberi lirikan tajam ke arahku. Dia lantas mengangkat sesaji-sesaji yang kulihat tadi, lalu dibawa keluar. Diletakkan sesaji-sesaji tersebut di dalam keranjang, sekaligus berkemas untuk pulang. "Ini penting, saya mau bantuin teman saya," cegahku segera. "Kamu bukan orang sini?" tanyanya ketus. Aku mengangguk. "Saya mahasiswa, baru pindah ke sini sekitar 3 hari, dan tujuan saya ke sini untuk cari dukun sakti yang katanya bisa ngobatin segala penyakit." Dia duduk sambil mengambil kertas dan pulpen di keranjangnya. "Di desa ini ada banyak dukun. Tapi kalau kamu cari yang paling sakti, namanya Mbak Ginem. Dia yang selalu dicari-cari sama orang-orang luar seperti kamu." Pemilik warung tersebut menyerahkan kertas yang sudah dia tulis alamat lengkap. "Itu alamatnya. Rumahnya jauh kalau dari sini. Walaupun masih satu desa, tapi jangan berharap banyak. Tidak semua orang beruntung ketemu dia, cuma orang-orang tertentu. Apalagi yang dirasa punya hubungan sama dia atau keluarganya." Aku terdiam sebentar, berusaha memahami apa yang dikatakan pemilik warung. "Berarti kalau orang-orang luar seperti saya bakal susah ketemu sama Mbak Ginem karena tidak punya hubungan sebelumnya?" Dia mengangguk, mengiyakan pertanyaanku. "Itu sebabnya saya bilang tidak semua orang beruntung. Kalau kamu beruntung, mungkin Mbak Ginem tertarik buat bantu kamu." Pemilik warung tersebut lantas beranjak. "Ya sudah, saya mau pulang. Keburu maghrib. Awas, kamu jangan nekat maghrib-maghrib keluar, Pak Mali." Akan tetapi tidak aku indahkan peringatan barusan. Waktuku tidak banyak. Aku segera beranjak dari sana dan mulai mencari alamat rumah Mbak Ginem yang ditulis oleh pemilik warung tadi. Terus berjalan, malam semakin gelap, jarang ada penerangan. Bahkan desa ini seperti tertinggal 10 tahun dari tahun sekarang. Sementara itu rumah-rumah di desa juga berjauhan. Beberapa di antara mereka masih memiliki kebun-kebun yang masih menjadi satu dengan hutan, sehingga keadaan sekitar terasa wingit. Beberapa langkah aku berjalan, tapi tidak ada satupun petunjuk menuju alamat Mbak Ginem. Seolah aku buntu arah. Jalanan yang biasanya terlihat jelas ketika malam justru menjadi kabur. Malah rasa-rasanya jalanan itu menghilang. Aku beberapa hari ini sudah berkeliling menghafal jalan, kini berujung kebingungan. Mataku terpaku pada kertas yang berisi alamat itu. Benar. Harusnya di sini aku udah ketemu pelang jalan ke rumah Mbak Ginem, tapi kok nggak ada, gumamku pelan. Keadaan sekitar sepi, tidak ada yang berlalu lalang. Sedangkan azan maghrib juga belum berkumandang.
Sesekali tampak asap-asap putih keabuan keluar dari atap rumah warga, lantas mengepul ke langit. Sontak bau wangian menguar terbawa angin. Aneh, ada yang bakar kemenyan sore-sore gini. 3 hari aku di sini, baru kali ini ada yang bakar kemenyan. Firasatku mulai tidak enak. Aku tertuju pada satu jalan di hadapanku yang mengarah pada pekarangan rumah Cugulu Reot yang sedari tadi mengepulkan asap dari atapnya. Rambut tengkuk mulai menegang. Hawa dingin pun menjalar. Perlahan demi perlahan aku berjalan, meyakinkan diri untuk berkunjung ke rumah tersebut, sambil tidak lupa mengucap kepada Tuhan. Sesampainya di depan pintu rumah itu, aku mengetuk perlahan. Namun di sela-sela ketukan, sesekali terdengar suara geram pria tua yang parau. Aku mulai merasakan kejanggalan. Ketika ketukan kedua aku daratkan, bau kemenyan menyeruak dari dalam rumah tersebut, disusul dengan telingaku yang menangkap suara gong dari dalam. Kula nuwun. Tok tok tok. Kula nuwun. Suara langkah kaki mendekat disertai geraman pria tua yang parau. Monggo. Terdengar jawaban dari dalam. Tidak lama pintu pun terbuka. Tampak seorang pria tua dengan rokok yang diimpit di mulutnya, tengah berhadapan denganku. Cari siapa? Cari Mbak Ginem. Jawabku terbata-bata. Pria tua di hadapanku terkekeh. Dia memperhatikan kertas yang aku genggam. Dapat alamatnya dari mana? Aku terhenyak segera memberikan kertas tersebut. Dari yang punya warung di dekat gapura depan. Mata sayu pria tua tersebut memperhatikan tulisan yang ada pada kertas. Rokok yang terhimpit di mulutnya kini beralih ke jari jemarinya. Masuk, katanya singkat. Aku melongo mendengarnya. Masuk, Mbah. Cari aku toh. Aku tertegun, mataku membulat. Indera penciumanku tiba-tiba menajam. Berbagai bebauan seperti kemenyan, minyak wangi, bau darah menyeruak seolah menyambutku datang. Sementara pria tua tersebut yang ternyata adalah Mbak Ginem hanya memandangku. Dia lalu tersenyum tipis, lalu berbalik arah dan masuk ke dalam lebih dulu. Terdengar tawa pelanya yang disertai suara batuk parau. Masuk, kamu butuh apa? Duduk sini. Perlahan demi perlahan aku pun masuk. Namun entah mengapa perasaanku semakin lama semakin menegang. Hawa rumah Mbak Ginem terlalu remang. Di dinding-dinding rumahnya tidak jarang ada figura yang ditutup kain hitam. Aku pun duduk di kursi kayu ruang tamu. Mbak Ginem, dia tersenyum, sesekali sambil mengisap rokoknya yang belum juga habis. Kenapa rela jauh-jauh kemari untuk cari tahu sesuatu yang tidak seharusnya kamu cari tahu? Tanya Mbak Ginem tiba-tiba. Aku yang sedari tadi tertunduk lantas terdongak mendengarnya. Tahu dari mana, Mbah? Tanyaku tanpa ragu. Mbak Ginem kembali tertawa. Kamu udah tahu aku, tapi aku tahu kamu, Do. Sontak bulu-bulu kulitku mengerut. Sentuhan sejuk mengejutkan tengkuk. Aku bergidik ngeri. Seketika batinku terus-terusan berucap kepada Tuhan. Mbak Ginem ternyata memang dukun sakti. Bahkan dia bisa menebak apa yang ingin aku sampaikan. Tiba-tiba Mbak Ginem beranjak, dia masuk ke dalam suatu ruangan gelap. Tidak lama dia keluar, membawa segelas air putih dan disodorkan padaku. Jangan sungkan, diminum, katanya kemudian. Aku hanya mengangguk, tanpa ragu aku menenggak habis minuman tersebut. Aku tahu apa yang kamu cari. Sampai kemarin, Do, kamu datang ke orang yang tepat. Aku mengangguk-angguk. Sebenarnya saya kemari untuk cari apa yang terjadi sama teman saya, Mbah. Aku merogoh kantong mengeluarkan sebuah gelang yang dititipkan oleh Ibu Salma tempo hari. Teman saya jadi korban. Saya yakin gara-gara benda ini pasti teman saya diguna-guna, Mbah. Teman saya jadi gila karena itu. Mbak Gina memandangi benda tersebut. Dahinya berkerut tajam. Yang punya ini bukan punya ilmu hitam, Do, tapi ilmu merah juga. Iya saya tahu, Mbah. Saya udah cari tahu ke beberapa orang pintar dan semua bilang begitu. Mbak Ginem tersenyum tapi matanya lekat pada gelang yang aku berikan. Jangan main-main sama pelakunya, Do. Semua keluarganya sakti. Kalau efek sihirnya sampai sekarang tidak hilang, berarti memang ilmunya kuat. Kemudian gelang tersebut diletakkan. Hati-hati, Do. Lebih baik kamu setelah ini langsung pergi sebelum kondisimu memburuk di sini. Tiba-tiba saja hawa di rumah tersebut semakin sesak. Aku nyaris kehilangan nafas, sama sekali tidak ada udara segar yang masuk ke dalam.
Lubang-lubang ventilasi rumah seolah kehilangan fungsinya dengan baik. Tanpa berlama-lama, aku pun bangkit dari duduk sambil meniup hidung karena mulai tidak tahan dengan bau wangian yang bercampur anyir di dalam. "Maaf Mbah, saya harus pulang dulu. Besok saya kembali lagi ke sini," kataku seraya bangkit untuk pergi. Aku terbirit-birit keluar mencari udara segar. Sementara di luar ternyata sudah gelap. Pintu-pintu rumah warga sekitar sudah tertutup rapat. Jadi semakin sepi desa tersebut, seperti tidak ada kehidupan. Sementara aku pulang, berjalan menyusuri jalanan gelap dengan penerangan minim. Sepi dan senyap, hanya suara burung kedasi yang menggema ke seluruh penjuru desa. Aku berjalan tergesa-gesa agar cepat sampai di indekos Bumawar yang jaraknya cukup jauh, yakni dekat dengan warung di gapura desa. Namun ketika aku berniat melangkah lebih cepat, entah terasa punggungku terasa berat. Kepalaku tiba-tiba pusing dan pandangan kabur. Aku terhuyung ke kanan dan ke kiri. Kadang harus berjalan dengan memegang sesuatu agar tidak kehilangan kesadaran. Setibanya di indekos, aku langsung merebahkan tubuh dan terlelap tidur. Entah mengapa mendadak tubuhku terasa panas dingin. Bahkan udara malam rasanya menusuk bagaikan jarum. Tengah malam tepatnya, aku mulai terbangun karena merasakan gejolak dalam perut yang tidak tertahan. Aku buru-buru bangkit dari tempat tidur, lalu pergi ke toilet. Tidak aku sangka-sangka yang kupikir hanya masuk angin biasa, ternyata muntahan darah keluar ketika aku berusaha memijat perut. Merasa ada yang janggal, semakin malam tubuhku semakin lemas dan tidak bisa bergerak. Hingga subuh tiba aku hanya bisa merebah tanpa terlelap. Anehnya, ketika adzan berkumandang tubuhku berangsur pulih. Ketika itu pula aku buru-buru mengemas barang, lalu mandi dengan air hangat. Pagi-pagi betul aku menemui Bumawar. Belum habis seminggu masa sewa, aku bergegas keluar dari sana, lalu pulang ke rumah. Bahkan sesampainya di rumah keadaanku tidak membaik, justru lebih parah dari sebelumnya. Setiap malam aku mulai mengigau. Kata ibu aku sering menyebut-nyebut nama Ridwan, padahal selama 2 tahun terakhir aku belum sekalipun bertemu dengannya. Ibu menyimpulkan bahwa aku telah diguna-guna tanpa sadar. Ketika itu, ibu datang membawa kiai yang dulu mengobati Salma. "Kamu habis pergi dari mana, Nak?" tanya kiai tersebut sambil membacakan doa pada sebotol air yang dia genggam. Aku tidak menjawab. Perutku rasanya bergejolak, seolah sesuatu memaksa keluar, sehingga aku hanya bisa diam. Lantas kiai tersebut segera mengusap tengkukku. Rasa sentuhan teramat dingin membuat tubuhku menggigil. Akhirnya aku menyerah. Gejolak perut itu tidak bisa tertahan. Aku memuntahkan isi perut yang ternyata sama seperti ketika aku di indekos malam itu. Darah merah kehitaman disertai gumpalan. Aku terkejut. Ibu juga terkejut. Di sampingku ibu menangis sambil mengucap istighfar. Kiai itu lalu memberikan sebotol air yang tadi dibacakan doa. "Minum dulu, Nak." Hawa panas pun terasa menyertai, namun semakin lama semakin terasa dingin. Hingga aku kembali memuntahkan sisa-sisa darah merah kehitaman beserta gumpalan. Belum usai sampai di situ saja, kiai tersebut mengatakan sesuatu yang membuat kami terkejut. "Kamu pergi sendirian ke desa itu, Nak?" tanya kiai tersebut. Aku mengangguk tanpa bersuara. Tenagaku habis terkuras karenanya. "Kamu sadar apa saja yang kamu makan dan minum di sana? Atau kamu dikasih sesuatu yang akhirnya kamu telan?" tanyanya kemudian. Aku diam sebentar, tetapi tidak mengingat apapun. Aku hanya makan di warung biasa. "Saya tidak makan aneh-aneh. Saya cuma makan di warung biasa selama di sana. Tapi emang warung itu pakai sesajen." Kiai itu mengangguk. "Lainnya, kamu ingat dikasih sesuatu cuma-cuma?" Setelah mengingat dengan jeli lagi, aku baru menyadari sesuatu. Ya, terakhir saya pergi ke rumah dukun itu buat cari tahu apa yang terjadi sama Salma dan apa benar Ridwan pelakunya. "Kamu meminta sesuatu yang akhirnya kamu telan." Kiai itu menyaut dengan pertanyaan. Kemudian aku mengangguk mantap. "Cuma air putih biasa." "Itu bukan air putih biasa, Nak." Ibu mengelus dada, seraya berucap istighfar sekali lagi. Sedangkan aku masih tidak mengerti apa maksud ucapan kiai barusan. "Kamu tidak ngerasa ada yang janggal di sana?" Aku kembali mengingat. Kata pemilik warung sebelum saya ke sana, cuma orang-orang beruntung yang bisa ketemu dukun itu. Namanya Mbak Ginem, dan dia memang sakti di desa itu. Kebetulan desa itu juga desa suku asal keluarga Ridwan. "Lain lagi."
Aku bergeming sembari berdaham sebentar. Suasana menegang. Tiba-tiba gemuruh terdengar kencang disertai suara angin yang bersaut-sautan. Tidak lama hujan badai datang. Detik-detik jantung menambah kesan tegang. Saya masuk ke rumah Mbak Ginem. Ada yang saya rasa janggal, tapi saya nggak sempat tanya itu. Ibu menyaut. Apa? Apa yang kamu lihat? Aku melirik ke arah ibu. Wajahnya khawatir, matanya sembab habis menangis karena mengetahui kondisiku. Banyak figura yang ditutup kain hitam, Kiai. Kiai tersebut kembali membacakan doa dengan menggenggam sebotol air yang belum dibuka. Kamu ikuti guna-guna, nak. Asal kamu tahu, kamu memang ada sangkut paut sama keluarga dukun itu. Aku sontak terkejut mendengarnya, begitu juga dengan ibu yang tidak menyangka. Dukun itu sebenarnya leluhur Ridwan, bisa jadi kakeknya, tambah Kiai tersebut. Kiai tahu dari mana? Botol yang digenggam Kiai itu akhirnya dibuka, lalu dipercikan ke wajah, tangan, dan kakiku. Karena kamu bukan satu-satunya yang saya obati, nak. Selain Salma, saya juga mengobati satu temanmu, Dian. Nafasku terhenti, begitu pula dengan degup jantungku ketika mendengar nama Dian. Setelah 2 tahun terakhir aku tidak mendengar nama dan kabarnya, kini akhirnya aku mendengar terkait Dian dari Kiai itu. Dian, Kiai, sekarang gimana kondisi dia? Dia di mana? Kiai itu duduk, menunduk cukup dalam lalu mendongak sambil mengusap wajah. Saya yang minta dia pergi ke pulau lain yang menyeberang laut, dan kebetulan mereka ada keluarga di Kalimantan. Asal kamu tahu, nak, saya sudah tahu bahwa Ridwan dan keluarga memang sengaja mencari korban. Tujuannya macam-macam. Dan sudah banyak yang akhirnya terlambat saya obati karena saya tidak bisa menangkal sihirnya. Baru Dian yang selamat, sedangkan Salma kondisinya bakal selamanya begitu. Aku melongo mendengarnya, masih tidak terpikirkan olehku tentang maksud Kiai barusan. Sihir yang mereka gunakan sihir hitam dan merah, nak. Untuk mengikat seseorang mereka pakai yang namanya jaran goyang, sihir merah yang ampuh sekali. Makanya cara menangkal sihir itu sulit. Korban harus keluar pulau menyeberang laut, baru bisa lepas dari sihirnya. Lantas Kiai tersebut beranjak. Syukurlah kamu cepat ditangani sebelum sihir itu benar-benar menguasai, nak. Tapi saya khawatir, kalau dukun itu masih bisa mengirim sihir-sihir lain ke kamu. Sebaiknya kalian segera pergi sementara waktu ke pulau lain. Apa harus begitu, Kiai? Tanya ibu, suaranya parau. Pandangannya sayu. Ibu seolah kehilangan semangat setelah mengetahui bahwa aku ikut diguna-guna. Demi keselamatan kalian, kita tidak tahu mereka berniat apa, bisa saja lebih buruk. Karena korban-korban yang gak sempat saya selamatkan, semua berakhir meninggal dunia. Bukan cuma karena sihir merahnya, ini santet jaran goyang, Bu. Kiai beranjak hendak pulang setelah menyelesaikan proses pengobatan. Kalau bisa, kurun waktu seminggu, kalian harus sudah pindah. Firasat saya tidak enak. Secara tidak langsung kami mendapat ancaman tidak kasat mata yang bahkan kami sendiri tidak bisa melihatnya. Dalam rentan waktu 2 tahun terakhir ternyata Ridwan masih mencari korban. Pertemuanku dengan Mbak Ginem tempo hari menyadarkanku bahwa keberlangsungan hidupku terancam. Dekat atau lambat, dia bisa saja kembali mengirim sihir-sihir lain yang semakin kuat, sama halnya yang terjadi dengan Salma. Nasibnya berakhir mengalami keterbelakangan mental hanya karena kebersamaan sesaatnya bersama Ridwan. Ridwan bukan sembarang orang. Percaya tidak percaya, bahkan seseorang yang bukan berasal dari lingkungan seperti Ridwan bisa saja melakukan sesuatu yang lebih tega dengan guna-guna hanya untuk mewujudkan keinginannya. Santet jarang goyang masih marak digunakan, sejenisnya pun demikian. Sesuatu tidak kasat mata dan prosesnya instan tanpa disadari oleh korbannya, hingga berakhir fatal karena tidak dapat diprediksi serangannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.